Hai sob, balik lagi dengan channel Kata Sitaka. Oke, kali ini agak beda ya. Kalau misalkan dulu gue pernah bikin review tentang knalpot motor dan gue nggak naikin, sekarang kita di atas motor. Nah, jadi di pertengahan tahun 2020 ini, insya Allah gue akan melakukan sebuah project. Projectnya apa? Projectnya adalah project Mio J yang motornya sedang gue pakai ini. Jadi kayak yang teman-teman tahu, Mio J ini kan bisa dibilang generasi Mio injeksi pertama di Indonesia ya. Kan kayaknya sebelumnya itu Mio itu sebelum Mio J itu adanya Mio Sporty sama Mio Smile ya kan. Nah, habis generasi selanjutnya adalah Mio J masuk injeksi. Nah, jadi rencananya gue itu akan ya bisa dibilang modif dan dandanin juga lah motor ini, karena motor ini juga gue akan pakai sehari-hari. Dandanin dan modifnya apa? Pertama pasti dari sisi tampilan dulu, dan nggak ketinggalan juga gue akan upgrade performance. Nah, jadi upgrade performance itu mungkin teman-teman mungkin nanti yang punya motor Mio J juga, Mio GT atau X-Ride, karena ketiga motor itu basis mesinnya tuh sama, mungkin nanti bisa ikut nonton dan contoh juga, dan yang pastinya bisa ngasih masukan dan saran nih, karena gue juga sama-sama belajar. Nah, jadi di part pertama ini gue akan ngebahas satu hal yang bisa dibilang kalau dalam modifikasi itu cukup ekstrim, tapi nggak yang ekstrim banget sih, ya standar deh. Yang ekstrim juga ternyata. Jadi gue akan bahas di part pertama ini adalah dari sektor mesin. Kenapa? Karena mesin Mio J ini yang gue pakai udah naik cc alias bore up. Nah, standar mesin Mio J itu adalah 110 cc. Nah, dan sekarang itu gue udah naik ke 130 cc. Jadi dari aslinya itu kan tadi 110 atau sebenarnya secara detail sih kalau nggak salah 113 ya. Naik ke 130 pakai piston diameter 53,4 kalau nggak salah. Nah, gue itu pakai piston punya BRT, Bintang Racing Team. Nah, kenapa nggak naik yang lebih gede? Karena balik lagi kayak yang tadi gue bilang, motor ini gue pakai sehari-hari, motor daily. Jadi pertama harus reliable, dan kedua kalau bisa sih bensinnya jangan terlalu boros, karena kan mau gimana pun juga yang namanya bore up pasti konsumsi BBM pemakaiannya kan lebih tinggi dong. Nah, jadi gue memutuskan untuk naik ke 130, meskipun di pasaran sana dengan merek yang berbagai macam itu ada 130, kayak gue ada 150, dan mungkin ada yang di atasnya lagi ya, kayak 175 kali atau 200. Gue juga kurang hafal deh. Dan akhirnya jatuhlah pilihan gue karena pertimbangan untuk dipakai harian ke 130 cc. Dan menurut gua 130 cc tuh udah lebih dari cukup sih, karena pertama kerasa banget deh jauhnya tenaganya yang keluar setelah di bore up itu. Meskipun kasarannya cuma beda 20 cc ya, tapi bener-bener jambakannya tuh kerasa. Padahal ini motor belum 100% selesai bore upnya, masih banyak lah parts-parts yang belum gua ganti. Oh iya, teman-teman kalau misalkan dari tadi perhatiin, ini tuh speedometernya tuh putus, sehingga check engine-nya tuh nyala. Makanya dari tadi nggak bisa ketahuan deh speednya berapa. Gue juga kurang tahu deh kenapa bisa putus. Dan ini kayak tanjakan gini, itu tuh bener-bener effortless deh. Kalau misalkan kita naik itu buka gas sedikit, itu udah bener-bener naik. Dan motornya nggak sama sekali ngeden, bener-bener enteng deh tarikan motornya. Untuk nyalip-nyalip apalagi di perkotaan gini bener-bener enak banget motornya.
Jadi apa aja sih yang gue udah ganti di motor ini? Pertama yang gue udah ganti pasti blok mesin sama pistonnya. Itu diameter pistonnya ukuran 53,4 dari BRT. Yang kedua noken as. Noken as itu gue ganti pakai seri T1 dari BRT juga. Jadi noken as BRT itu ada 3. Yang pertama yang paling rendah itu S, yang kedua T, yang ketiga R. Itu tuh disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau misalkan mau standar atau misalkan mau kayak gua untuk harian atau misalkan buat balap gitu, itu beda-beda sih. Nah selanjutnya gue ganti pair clap ganti pair clap racing. Nah gue kurang tahu deh ini merek pair clapnya apa. Oke, selanjutnya adalah clapnya tapi masih standar sih, masih bawah standar ukuran diameternya juga. Dan yang gue ganti adalah injektor karena udah di bore up jadi butuh debit bensin yang lebih banyak daripada standarnya dong. Jadi gue make injektor yang murah meriah deh. Murah meriah pakai injektor Yamaha NMAX atau kayaknya Fiction juga bisa. Dan itu bener-bener plug and play sih waktu itu, nggak ada yang harus dirubah segala macem. Lanjut lagi apa ya? Udah sih. Oh iya, untuk di throttle body juga standar, cuman dicabut koin 1 jadi biar tenaganya lebih ngeplong, sehingga nih kayak gini jalan lurus itu bener-bener belum 100% sih ngegasnya, cuman udah bener-bener kencang aja, bener-bener kerasa deh kalau misalkan bahasanya apa ya, ngejengat gitu loh. Jadi baru dikit aja udah bener-bener ketarik badan. Dan balik lagi yang gue bilang, ini motor tuh belum 100% selesai. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau tahu, motor ini tuh belum di porting polish, dimana harusnya motor yang udah di bore up itu wajib banget di porting polish. Cuman waktu itu terkendala, jadi belum sempet di porting deh motornya. Dan untuk temen-temen yang mau nanya lagi, udah ganti ecu apa belum sih segala macam, motor ini belum. Jadi belum ganti ecu, belum di porting, udah gitu knalpot juga masih standar. Jadi kedepannya banyak deh video-video yang bisa teman-teman tonton. Makanya jangan lupa subscribe ya, karena nanti bakal banyak deh updatean dari motor ini yang benar-benar akan kita buat harian tapi juga nyaman dan kencang pastinya. Oh iya, dan teman-teman kalau misalkan mau tahu nih, ini bore up-nya di mana? Ini motor di bore up di Bandung. Jadi karena waktu itu motor ini lama di Bandung, jadi waktu itu kita bore up di bengkel namanya Bacip Moto. Itu menurut gua bengkel yang recommended. Kenapa? Pertama, dia itu udah istilahnya partnership sama BRT. Jadi dia bengkel rekanan, ya, bengkel rekanan bahasanya. Dan itu pelayanannya oke banget sih. Kalau misalkan teman-teman mau tahu informasi biayanya berapa segala macam, bisa langsung kontak aja, ntar gua kasih kontaknya di kolom deskripsi bawah. Dan yang gue rasain sih bener-bener racikannya bengkel itu bener-bener oke, bener-bener pelayanannya juga mantap, hasilnya juga ya kayak gini. Semoga awet juga ya. Kita coba nih, pelan dulu. Nah ini tuh bener-bener badan tuh kayak kehantam ke belakang gitu loh, dan iya bener-bener fun banget, benar-benar yang kayak dibawa pelan oke, udah gitu kencang juga enak kayak gini. Cuman gue nggak berani kenceng-kenceng banget sih. Jadi sebenarnya sih tujuan utamanya kenapa gue bore up itu, pertama biar untuk nyalip enak, karena kan gue pakai motor harian ini boncengan ya seringnya, jadi gue butuh tenaga lebih sih sebenarnya dari motor ini. Udah gitu kayaknya sih selanjutnya gue nggak akan balik dulu ke Bacip Moto, karena kan sekarang gue udah di Jakarta nih motornya. Jadi kayaknya sekarang kita bakal lebih banyak ganti-ganti segala macamnya di Jakarta. Dan selain, kalau misalkan teman-teman mau tahu juga, selain belum diganti beberapa parts, ini CVT-nya pun masih standar. Jadi ya kalau misalkan kayak udah lari di setengah putaran gas itu, yang gue rasain dia masih kenceng, masih ada tenaganya, cuman kayak ketahan gitu loh.
Tapi yang bener-bener oke banget sih, kayak misalkan nih lagi dari berhenti gini, kita gas nyentak gitu, bener-bener kayak hek gitu, kayak bener-bener nyentak jengat gitu banget deh, enak deh. Karena ya mungkin beberapa part tadi yang udah ganti sih. Kebayang dong gimana kalau misalkan udah lengkap semua diganti, ECU-nya udah gitu, knalpot, CVT daleman, bahkan kalau misalkan gue mau ganti lagi throttle body gue ganti, itu bener-bener kayaknya bakal naik signifikan sih tenaganya. Dan kayaknya suatu saat nanti biar nggak cuman feeling doang, gue pengen cuma dyno test sih. Jadi biar ketahuan secara real dan angkanya udah naik, horsepowernya jadi berapa dan juga torsinya jadi berapa, sehingga bener-bener ada data secara pastinya gitu, nggak cuman kerasa doang kayak yang gue sekarang rasain. Meskipun kayak gini pun udah bener-bener kerasa banget bedanya sih. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya-nanya atau misalkan sharing, itu boleh banget loh di bawah di kolom komen. Nanti kalau misalkan sebisa mungkin kita diskusi bareng, sekalian tanya jawab juga, karena gue juga jujur masih banyak harus belajar. Karena selama ini gue juga cari-cari info, selain ngobrol sama orang bengkel, itu gue cuman cari di Google sama di YouTube. Jadi kayaknya bakal seru nih kalau misalkan kita sharing sama teman-teman, khususnya mungkin teman-teman pengguna Mio J, Mio GT atau X-Ride generasi pertama kali ya. Itu kan kita sama nih, jadi barangkali teman-teman bisa contoh, atau misalkan gue bisa contoh hasil dari oprekan-oprekan kalian. Dan gak menutup kemungkinan juga bisa untuk motor-motor lain juga, namanya juga kita saling belajar kan. Oke, jadi mungkin segitu aja video dari gua, semoga banyak manfaatnya. Jangan lupa untuk pantengin terus channel ini, jangan lupa share, komen, dan juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.